Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Iron Spider dari Infinity War. Nah, teman-teman, inilah hot toys gue yang paling baru, Iron Spider. Ini sebenarnya adalah unboxing yang settingan sih, karena ini sebenarnya saking nggak sabarnya gue udah unboxing duluan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sudah kebuka dan gue masukin lagi buat menggambarkan aja kira-kira boxnya kayak gimana dan bentukan sebelum di unboxing tuh kayak gimana, kira-kira kayak gini. Nah, seperti biasa hot toys itu akan selalu datang dengan brown box kayak gini nih. Ada box coklatnya kayak gini untuk layer paling luarnya, dan kira-kira bentuk box dalamnya tuh kayak gini. Ada gambar Iron Spider di sini yang ganteng banget ya kayak gue. Terus ada tulisan Iron Spider di sini. Avengers Infinity War, Marvel, Iron Spider, dan ini nyambung gitu. Keren banget sumpah. Ini adalah list orang-orang yang bertanggung jawab di balik terbentuknya Hot Toys Iron Spider ini. Di sini kalau misalkan kalian perhatiin ada Infinity Gauntlet punya si Thanos. Sekarang kalau dibuka isinya akan seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Ada figurnya di dalamnya, tentunya ada Avengers Infinity War, Iron Spider, ada lambang Spider-Man doang di sini. Udah, bawahnya kayak gitu, Avengers Infinity War. Oke, kalau misalnya sudah tahu kira-kira bentuk boxnya seperti ini, mari kita review lebih dekat lagi sama-sama. Let's go. Oke, kita mulai dulu dari aksesorisnya dulu kali ya. Nah, ini banyak banget aksesoris sebenarnya. Lihat tuh. Di sini ada tentakelnya si Spider, Iron Spider maksud gue. Terus ada 3 head sculpt di sini, ada Peter Parker, ada yang bisa nyala di sini, sama ada yang matanya bisa diganti-ganti gitu. Terus di sana ada tangan sama topeng. Ini ada jaring, di sini ada jaring, dan ini ada kayak dapat pinset gitu dari sananya. Nah, ini standnya. Nah, kita mulai dulu dari tentakelnya kali ya. Nah, tentakelnya kayak gini bentuknya. Ada aksen birunya, ada aksen emasnya juga, dan ada artikulasinya juga cuy, jadi keren banget. Dan ini hati-hati nih buat yang main ini agak tajam ternyata. Tuh kayak gitu tuh. Nah, ini dipasang di belakangnya si Iron Spider. Nah, terus kita masuk ke jaringnya. Nah, jaringnya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 varian jaring di sini. Tuh kayak gitu. Nah, ini bisa kita padukan dengan ini, jadi kita masukin ke dalam lubangnya. Di sini ada lubang nih, kalau misalnya kalian bisa ngelihat ya. Di sini sih kayaknya nggak kelihatan deh. Nah, itu ada lubangnya harusnya. Nah, ini bisa dipasang gitu. Ini juga jaringnya bisa dipasang di tangannya guys. Kita dapat standnya juga. Tuh. Di sini standnya ada tulisan Iron Spider dan Avengers Infinity War. Kayak gitu. Terus ada ini nih, ada apa namanya? Buat pondasi dia untuk berdiri, dan ini bisa dibengkok-bengkokin. Cuma gue belum bengkok-bengkokin, kayak sayang gitu loh, karena gue belum butuh juga, jadi masih tegak lurus ya kayak gitu. Dan ya basic sih menurut gue standnya, nggak kayak ada diorama-dioramanya gitu, cuma basic stand kayak gini doang aja gitu. Terus kita masuk ke tangannya dulu kali ya. Tangannya ini keren banget, walaupun misalnya kelihatannya kayak metalik gitu kan, ya kan, cuma ini bahannya lentur banget tuh, kayak plastiki rubbery gitu kali ya, gue nggak ngerti sih. Cuma ini jujur keren banget sih. Paintworknya menurut gue oke banget sumpah. Ini bahannya rubberized gitu, jadi bisa lentur. Dan ini di semua tangan bahannya kayak gitu semua, keren banget ya. Terus ada detail apa tuh namanya, web apa ya? Apa sih namanya nih? Iya, detail itulah, detail buat nembakin jaringnya. Apa sih, web shooter? Web shooter, ada detail web shooternya di sini. Terus yang tadi gue bilang kan, ini tuh bisa dimasukin sama jaring gitu guys. Nih tuh, dia ada lubangnya gitu. Nah, kita bisa masukin lubangnya ini pakai jaring yang ini nih, kayak gitu. Yang paling menarik head sculptnya. Ya, head sculptnya itu pertama ini dulu kali ya. Ini menarik banget menurut gue. Kenapa menarik? Karena matanya bisa diganti-ganti. Ini banyak banget yang bilang katanya matanya susah dicopotin. Itu gampang banget sebenarnya, tinggal dipencet aja bagian sininya. Nanti dia akan keangkat gitu dan kita bisa langsung copotin gitu. Nah, ya kita coba ya. Bikin matanya kayak mata genit gitu. Lah, sama dong itu. Enggak ya? Lebih sipit kan ya? Ya lebih sipit ya. Ya kan lebih sipit kan?
Ini sih? Iya lebih sipit. Tuh, ditekan terus ganti deh matanya. Tuh, jadi kayak jadi kayak mata genit gitu dong. Keren kan? Nah, kita dapat 4 pasang mata buat dibongkar pasang di helmetnya Spider-Man ini. Yang satu lagi, bedanya apa? Kalau ini tuh bedanya dia bisa nyala harusnya di bagian matanya gitu. Cuma punya gue ini nggak tahu kenapa ada kerusakan kayaknya, jadi dia nggak bisa nyala. Padahal gue udah bongkar pasang gitu. Dalamnya tuh bisa kita isi baterai. Jadi nanti kita pencet on, dia bakal nyala mata. Cuma punya gue nggak tahu kenapa nggak bisa nyala. Jadi ya, tapi tetap keren sih. Dan lo lihat tuh matanya, kayak ada efek depth-nya gitu loh. Keren gak sih? Jadi kayak ada kaca, terus dalamnya ada tekstur bulat-bulatnya lagi gitu. Jujur keren bingits. Dan warnanya tentu aja keren banget, bisa sangat reflektif ya. Tuh, wow. Nice. Nah, yang paling gue suka head sculpt-nya. Jeng, ini head sculpt muka gue sendiri guys. Lihat tuh, mirip banget kan? Tuh, gila ya detailnya. Astaga, ya ampun. Ya ampun, ini super detail parah dan mirip banget sama Tom Holland. Gue nggak ngerti lagi. Lihat tuh kupingnya. Terus hidungnya, matanya juga hidup banget. Ya ampun. Walaupun ekspresinya agak flat, cuma ini Tom Holland banget. Lu bahkan kalau misalnya bisa lihat nih, kan Tom Holland kan alisnya agak ngangkat satu dikit kan. Nah, ini tuh juga keren banget. Tuh lihat tuh, bibirnya yang tipis, hidung yang mancung, rambutnya juga ya ampun on point banget sumpah. Bahkan kalau misalnya kalian bisa lihat di dalam matanya itu kayak ada corak coklatnya gitu. Ya Allah, ini gimana nih bikinnya? Astaga, keren banget. Jujur ini waduh gila, keren banget gak sih? Oh ya guys, gue lupa nyebutin, kita di sini juga dapat topeng cadangan gitu. Gue jujur nggak ngerti kenapa ada ini. Tuh, padahal kan dia kan harusnya nanotech kan, jadi harusnya nggak butuh topeng kain gini. Ini kain cuy. Ya mungkin Hot Toys iseng kali ya karyawannya, kayak aduh gue gabut banget sih hidup, makanya gue bikin ginian. Oke. Wow. Oh ya, terus kita juga dapat sendi cadangan. Mungkin ini gampang copot kali ya, makanya disediain sendinya. Atau gampang patah gitu. Paling kira-kira gitu aja aksesorisnya. Mari kita masuk ke figurnya. Let's go. Ya, ini dia figurnya dari Iron Spider. Gila, keren banget nih sih. Lihat tuh, kostumnya kelihatan kayak metalik gitu, padahal ini barangnya lagi. Bahannya tuh rubbery plastiki gitu loh. Jadi wow, gokil banget. Cuma at the same time ini tuh sangat tidak dianjurkan untuk pose yang berlebihan gitu loh, karena akan merusak dari si bajunya itu sendiri gitu. Jadi kayak ya agak disayangkan juga sih sebenarnya, cuma ya gimana lagi ya kan. Nah, kira-kira kayak gini nih. Tuh, detailnya. Wow, gokil banget ya. Let's take a closer look to this Iron Spider. Nah, kira-kira detailnya kayak gini nih. Tuh, bajunya itu tuh kayak sangat lentur sebenarnya, cuma ini tuh sangat rentan untuk mengkerut gitu loh. Nih contohnya nih, ini sendi di tangannya udah gue gerak-gerakin, jadi kalau misalnya kalian ngeliat tuh kayak ada sedikit kerutan gitu loh. Nah, karena udah terbukti kayak gitu, makanya gue nggak berani gerakin yang lain lagi cuy. Tuh, makanya yang lain masih mulus kan, ya kan? Karena ini once digerakin dia akan mengkerut gitu loh, probably selamanya mungkin ya, gue nggak ngerti juga sih. Makanya gue agak hati-hati banget sama mainan yang ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Tuh, gue suka banget lambang laba-labanya di sini. Terus ada sedikit aksen biru muda dan tuanya di sini. Ini supaya ngakalin kan, harusnya kan dia nyala kan. Cuma kan karena ini kostumnya kayak begini, makanya ngakalinnya Hot Toys kayak gini nih. Keren. Menurut gue keputusan yang pintar gitu. Nah, di sini kayak ada web shooternya versi Iron Spider, dan ini keren banget coy. Ya Allah, ini kalian bisa lihat detailnya ya. Tuh, wow, gokil ya. Ya ampun, ini bener-bener terbaik sih sebenarnya. Terus di bagian kakinya juga ada aksen-aksen emasnya sedikit. Sepatunya juga wow, gila detail sepatunya ya. Ini juga ada sedikit bisa digerakin sebenarnya. Gue ngeri, jadi ya udahlah. Keren banget ya, sepatunya aja detailnya parah cuy. Belakangnya nih, karena dia kan bisa ditempel sama tentakelnya gitu kan. Nah, makanya ngakalinnya adalah ditutup dengan kayak gini. Menurut gue oke kok, walaupun banyak yang ngerasa terganggu, cuma menurut gue ya oke aja, karena mau gimana lagi ya kan. Emang harusnya kayak gitu. Terus ada garis jahitannya di sini, di sampingnya juga nih kalau misalnya kalian lihat tuh ya kan, ada
bekas jahitan di situ, kayak gitu kira-kira. Nah di review kali ini gue kayaknya nggak akan gerakin Spider-Man-nya deh, karena gue ngeri, gue ngeri ngerusak bajunya. Dan udah banyak juga yang review dan gerakin artikulasinya. Pokoknya yang bisa gue sampein di sini adalah tangannya bisa bergerak sampai atas, sampai sini. Terus kakinya juga bisa nendang sampai ke depan, tapi nggak bisa ke belakang. Terus dia bisa juga, nah kayak gitu, udah dikit aja gue ngeri. Terus tangannya juga bisa muter, karena kan tangannya emang bisa dibongkar pasang ya, jadi makanya dia bisa muter leluasa gitu loh. Kakinya juga nih di sini bisa digerakin kayak gitu. Kepalanya juga, karena kepalanya juga bisa dibongkar pasang, jadi dia bisa sangat leluasa, bisa kanan kiri, atas bawah. Tapi nggak bisa terlalu ke bawah banget sih, karena dia ketan, kan copot, karena dia ketan leher. Nah ini tuh menariknya adalah pakai magnet, jadi sangat gampang bongkar pasang. Ini misalnya gue bongkar satu, gue pasang lagi sama helm yang harusnya bisa nyala tapi nggak bisa nyala. Nah kira-kira kayak gitu, gampang banget sumpah masangnya. Ini tergampang yang pernah gue dapetin selama gue beli Hot Toys sih. Jadi nice banget Hot Toys. Kira-kira kayak gitu guys, keren banget ya. Ya ampun, andai aja ini bisa digerakin lebih leluasa, gue akan pose di yang ekstrim-ekstrim sih sumpah, karena ini sekeren itu. Nah sekarang gue mau nyontoin gimana caranya kalau misalnya kita pasang tentakelnya di sini. Oke, bentar ya. Nah buat masang si tentakelnya, kita bisa nyocokin patternnya ini ke tentakelnya. Jadi misalnya nih, di sini kan ada patternnya tuh kayak lambang ini nggak sih di lehernya Sasuke gitu. Nah ini berarti pasangannya yang ini nih, karena patternnya sama kayak gitu. Contoh ya, contoh. Nah ini gue saranin jangan terlalu dipaksa ke dalam, karena nyabutnya akan susah banget. Tadi gue nyoba nyabut ini susah banget, makanya gue nggak berani lagi untuk masukin terlalu dalam. Nah kira-kira semuanya gitu, langsung aja deh gue pasang semuanya. Tuh 2, 3. Nah kira-kira kalau udah kepasang kayak gini, ganteng banget gak sih? Oh my god. Ini komparasinya kalau misalnya dibandingin sama Marvel Legends Spider-Man, kayaknya tingginya sama deh ya nggak sih? Ini kalau misalnya dibandingin sama Hot Toys Iron Man Mark 43, emang agak lebih tinggi sedikit sih si Iron Man, which is emang harusnya begitu nggak sih? Nah kalau misalnya ditanya soal harga Hot Toys Iron Spider kayak gini, menurut riset gue ya, harganya itu yang baru itu sekitar 5-7 juta. Jadi buat yang pengen beli, jangan sampai beli harganya lebih dari 7 juta, itu udah kelewatan banget. Kalau bisa 5 juta aja. Atau kalau misalnya kalian beli yang second juga nggak apa-apa menurut gue, asal kondisinya bener-bener masih mulus gitu. Banyak banget pasti yang second dan harganya di bawah 5 juta itu pasti banyak banget. Jadi pinter-pinter nyari. Paling segitu aja review dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Ingat, mainan adalah teman. Iron Spider, kampret juga lu ya. Gue semalaman pose kuda-kuda kayak gini, capek banget anjrit. Iri, bilang bos.